Halo semuanya, kita berjumpa lagi dalam Berkat, belajar kebenaran Tuhan by Klein Kristus. Kali ini bersama saya, Sevanya, dan tentunya bersama narasumber kita yaitu Ibu Magdalena Pranata. Salam Bu Magda, bagaimana kabarnya hari ini? Saya mengalami kehadiran Tuhan yang sangat menguatkan, puji Tuhan. Shalom. Kali ini kita mau lanjut sedikit membahas tentang pentingnya membuat rencana yang di Klein Kristus nyata sudah dilakukan sejak usia dini. Bu, saya sudah umur segini bikin rencana kadang mikirnya lama. Tapi di Klein Kristus bisa mengajarkan anak-anak untuk membuat planning sejak usia dini. Tepatnya itu Golkar ini yang membantu anak-anak untuk membuat perencanaan sejak kelas 1 SD. Satu hal luar biasa dari metode belajar Klein Kristus adalah setiap anak diajarkan untuk melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kecil dalam hidupnya, termasuk saat membuat planning. Karena Golkar ini setiap pagi anak selalu meminta untuk di-sign di sini dan berdoa bersama, devotion juga bersama supervisor sebelum mereka start goal. Katakanlah anak ini sudah terampil membuat planning, selanjutnya ada yang namanya melakukan planning yang sudah dibuat. Dan itu juga bukan hal yang mudah, karena distraksi bisa datang dalam berbagai macam dan wujud. Saya ada pertanyaan Ibu. Silakan. Menurut Ibu Magda, bagaimana caranya supaya anak-anak dan remaja, bahkan sampai nanti dewasa, bisa belajar taat dalam melakukan apa yang sudah direncanakan? Apa kata firman Tuhan tentang hal ini? Wah, ini sangat pertanyaan yang sangat mendalam ya. Sebab sebenarnya dosa itu adalah manusia tidak mau ikut rencana Tuhan dan mau hidup menurut rencananya sendiri. Jadi sebetulnya filosofi di balik perencanaan itu bukan saja menolong anak-anak untuk membuat rencana sejak kecil, tetapi juga untuk membangun di dalam hati sebuah kesadaran bahwa kalau kita tidak membuat perencanaan, maka biasanya yang dijalankan adalah keinginan. Nah, itu penting ya. Kalau kita merencanakan, pada umumnya yang kita rencanakan pasti hal yang baik, betul nggak? Tapi kalau kita tidak biasa merencanakan, yang dijalankan adalah keinginan. Padahal ya di dalam firman Tuhan, di dalam surat Efesus dikatakan bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Artinya, sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, iblis itu tidak henti-hentinya ingin menipu manusia supaya tidak hidup menurut rencana Tuhan menciptakan mereka, tapi menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Jadi ketika manusia tidak diajar untuk merencanakan dari awal, itu sebenarnya seperti mau perang, tapi nggak pakai perisai. Karena mengizinkan si jahat untuk mengarahkan kita mengikuti apa yang kita mau dan kita lakukan. Karena itu, menolong anak dari kecil untuk berpikir, karena hidup saya ini bukan keputusan saya, tapi direncanakan oleh Tuhan. Dalam Mazmur 139 dituliskan bahwa hari-hari yang akan kita jalani itu sudah ditulis dalam kitabnya Tuhan. Berarti apa? Tuhan menciptakan kita dengan mempunyai rencana yang sangat indah. Dan rencana itu ketika dijalankan akan memberikan kepada manusia kebahagiaan yang terbesar, yaitu apa? Mengalami Tuhan dalam hidup. Dan sebenarnya tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah supaya manusia bisa menikmati Allah itu kasih, Allah itu baik, Allah itu sempurna, Allah itu mulia, Allah itu murah hati, Allah itu sumber sukacita, dan semua hal-hal yang baik dan kudus yang dari Allah. Tapi yang terjadi kan manusia tidak bisa mengalami. Karena
sifat dosa manusia yang sudah dibawa sejak lahir membuat manusia itu tanpa direncanakan. Begitu lahir itu pasti punya kecenderungan mau hidup menurut keinginanku. Itu yang terjadi, itu sifat dosa. Karena dosa itu adalah menjadikan siapa yang jadi Tuhan? Dirinya sendiri. Jadi saya dicipta oleh Tuhan, ngapain saya hidup menurut rencana Tuhan? Saya mau buat rencana sendiri. Jadi kalau anak-anak dari kecil tidak dididik untuk mengatakan, Tuhan, saya tidak punya hak menentukan hidup saya mau bagaimana. Tapi saya mau menyerahkan dalam rencananya Tuhan. Karena percaya bahwa rencana Tuhan pasti baik, pasti sempurna. Nah, untuk membentuk hati seperti ini, karena manusia lahir sudah membawa dosa, ya perlu dibangun sejak kecil. Dimulai dengan proses tiap hari, merencanakan. Termasuk merencanakan belajar. Ya, saya mau belajar pelajaran sosial 5 halaman, pelajaran IPA-nya saya mau belajar 10 halaman, pelajaran literaturnya saya mau belajar 8 halaman. Pada waktu menetapkan rencana, ada sebuah target yang dibuat berdasarkan yang saya berpikir itu maksimal yang bisa saya lakukan. Kenapa maksimal? Karena Tuhan begitu mengasihi saya dan Tuhan punya rencana yang indah atas hidup saya harus melatih diri saya supaya dalam segala hal yang saya lakukan, saya melakukannya secara totalitas. Jadi pada waktu, coba saya lihat itu goal card-nya. Nah, pada waktu anak-anak menuliskan goal card-nya, ditulis ya toh, itu kita menolong anak-anak atau murid pelangi Kristus untuk tidak membuat rencana secara asal-asalan, tapi dengan serius. Karena itu setiap kali goal card ditulis, anak harus membacakan, menunjukkan pada guru sahabat. Karena anak-anak akan belajar bahwa kalau saya membuat rencana, saya bermaksud menjalankannya. Ketika dari kecil sudah diajar buat rencana, bermaksud menjalankan, harus menemukan cara yang terbaik sesuai dengan keunikan masing-masing. Yaitu berpikir begini, apa yang terbaik yang bisa saya lakukan sehingga saya bisa melakukan secara maksimal. Sekali lagi, kalau buat rencana kan pasti ke hal yang baik. Ketika kita bersekolah di sekolah Kristen, pasti kan diarahkan ke arah yang baik. Jadi asumsinya meskipun manusia berdosa, tapi manusia itu punya moralitas di mana kalau merencanakan di dalam sebuah komunitas pendidikan itu diarahkan merencanakan hal yang baik. Kecenderungan untuk merencanakan hal yang jahat itu adalah melalui sebuah proses di mana pikiran, hati, emosi sudah jahat sehingga merencanakan yang jahat. Tetapi pada umumnya kalau di planning, dibuatkan sebuah sistem, setiap anak itu pasti merencanakan yang baik. Misalnya begini, nah hari ini kamu rencana akan melakukan apa? Dia akan mengatakan, saya mau belajar berenang kah? Saya mau lari pagi kah? Saya mau menjaga adik kah? Kan tidak mungkin dia jawab sama orang tua, saya mau merencanakan memukul adik, kan tidak mungkin ya. Atau saya rencana mau menjerumuskan teman saya ke dalam sumur, kan tidak mungkin, ya kan? Nah, jadi ketika anak-anak merencanakan sesuatu yang baik, dia akan merencanakan yang secara maksimal. Maka ada yang namanya evaluasi. Dan tadi kamu katakan, dia harus bertanggung jawab, kenapa kok nggak tercapai? Oh ternyata waktu sudah merencanakan 10 itu maksimal. Ternyata ngantuk lah, kemudian ternyata bosen lah, ternyata kepingin mengganggu temen lah. Nah, ini menolong untuk murid-murid itu fokus kembali. Kan nanti gurunya datang, ayo kamu berapa goalnya? 20 halaman Bu Guru, sekarang kamu sudah halaman berapa? Sudah berapa halaman? Baru 2 halaman, sekarang sudah jam berapa? Kan begitu ya kan? Dan itu kalau terus dilatih, diingatkan, maka akan menolong murid
untuk mempunyai produk hidup yang berkualitas. Karena idenya, setiap rencana pasti secara normal dan wajar itu akan bersifat baik. Dan kalau direncanakan dan berhasil, biasanya orang terdekat kita, entah itu orang tua maupun guru sahabat, akan mendorong kita, ayo kamu up, naikkan lagi rencananya. Lalu akan merasa gini, ternyata saya bisa loh menyelesaikan, padahal saya rasa ini sulit, ternyata saya bisa. Dan dia percaya, Tuhan terima kasih. Tuhan menolong saya menyelesaikan rencana ini. Karena kan di dalam surat Yakobus dikatakan, jangan kamu itu punya rencana tanpa melibatkan Tuhan. Jadi harus membuat perencanaan yang melibatkan Tuhan. Karena itu sebelum memulai harus berdoa, Tuhan Yesus tolong kami mau belajar, kami akan mulai dengan goal setting atau setting goal. Saya akan menuliskan dan melibatkan Tuhan. Kalau itu dilatih selama 15 tahun Stefania, ya kan? Pastilah itu akan menolong untuk kehidupan murid-murid. Benar-benar kehidupan yang berharga, bermakna. Sekali lagi saya bilang tadi, membuat rencana itu memberikan meaning, memberikan makna. Karena kita akan fokus kepada the best. Kita akan fokus kepada for the glory of God. Because God loves me, I will plan the best. And I want to live my life according to God's purpose. Kan begitu. Ya, sekarang saya ingin kamu berikan satu testimoni. Bagaimana proses ini selama 15 tahun? Kamu kan dari kecil ya, dibilangi Kristus ya. Dari umur 3. Oh, TKB berarti 13 tahun. Ya, 13 tahun dipelangi Kristus. Kalau kamu renungkan, boleh enggak kamu bagikan kepada kita berkat yang terbesar yang kamu dapatkan, yang berdampak dalam hidupmu hari ini? Silakan. Karena sebelumnya sebelum TKB, saya di sekolah lain, pasti kerasa bedanya. Gitu ya. Itu kan gurunya menstrukturkan pembelajarannya. Sedangkan di Pelangi Kristus setting goal sendiri. Tapi supervisor atau guru sahabat tetap membimbing. Ini apakah realistis? Apakah bisa tercapai? Terus apakah sudah melibatkan Tuhan dalam perencanaan? Karena setiap pagi kita mau setting goal, kita diminta devotion juga, bukan hanya setting goal ini. Jadi, dan setelah selesai juga kita evaluasi apa yang bisa diperbaiki selanjutnya, dan juga bila tidak selesai harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah dengan homework atau pekerjaan rumah kalau di sekolah lain. Jadi saya merasa untuk mengerjakan dengan maksimal supaya bisa di rumah bisa mengerjakan yang lain karena ada tugas-tugas yang lain. Dan juga perencanaan yang di Pelangi Kristus juga membantu untuk dunia kerja dan juga studi. Karena saya berkuliah di Universitas Pelita Harapan, universitas yang dibangun atas dasar Christian Reform. Christian Reform itu juga berguna. Saya selalu berdoa, ada chapel juga, dan juga dibimbing juga secara rohani. Mata kuliahnya ada yang Kristen, wawasan dunia Kristen, dasar-dasar agama. Jadi itu berguna sekali, karena pada saat setting goal di Pelangi Kristus selalu melibatkan Tuhan, berguna di studi, dan juga berguna juga ketika di kemahasiswaan. Saya mengikuti himpunan mahasiswa matematika, berguna juga planning, karena misalnya kita berurusan dengan orang ya, himpunan mahasiswa matematika berurusan dengan orang, acara-acara kuliah lain, ke universitas lain, itu pasti memakan waktu untuk studi, tapi kita tetap paling fokus harus studi. Kemahasiswaan menunjang kita untuk mencapai yang versi terbaik diri kita.
tetapi studi tetap yang terutama. Jadi harus diatur waktunya. Waktu untuk antara kemahasiswaan dan juga waktu untuk studi harus diatur dengan sedemikian rupa agar mencapai hasil yang optimal. Jadi membantu juga untuk itu mengatur waktu secara proporsional. Terus pada waktu setelah lulus bekerja, membantu juga untuk time management, karena menjadi guru harus menyiapkan kurikulum yang baik untuk anak-anak, apakah supaya anak-anak tetap aktif, apalagi sekarang ya harus anak-anaknya kadang bandel, tapi ya tetap harus supaya pelajarannya interaktif, supaya anak-anak kan sekarang di zaman era sosial media kan harus interaktif karena berusaha menarik atensi untuk anak-anak. Setiap harinya merencanakan kurikulum yang baik dan juga dengan goal setting bisa tercapai tujuan dari sekolah ya, visi misi juga begitu sih. Jadi membantu. Sangat baik ya, saya senang mendengarkan testimoninya Mr. Stefania, dan saya percaya bahwa rencana Tuhan dalam hidupmu yang menjadi satu kerinduan hati bahwa Mr. Stefania ingin hidup sesuai rencana Tuhan. Itu yang membuat dalam manajemen waktu, dalam membuat perencanaan, mempunyai komitmen untuk melakukan yang sudah direncanakan, ya, dan selalu melibatkan Tuhan. Terima kasih, saya senang dengan testimoni kamu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kesimpulan dari podcast kali ini adalah dengan membuat perencanaan goal card ini sangat membantu ya. Simbol ini membantu karena kebiasaannya sudah terbentuk dari kecil. Oke, sekian, dan itu akan membantu untuk kita aplikasikan di dunia kerja dan dunia studi juga. Oke, terima kasih telah menonton podcast ini. Terima kasih kepada narasumber kita, Miss Magda. Silakan untuk misalnya ada yang mau disampaikan ke Pelangi Kristus, bisa komen, bisa juga silakan like dan subscribe ke channel kita supaya mendapatkan berita-berita terbaru, dan misalnya ada video baru langsung bisa kalian semua tonton. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berserta kita. Amin.